Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengolahan data penggunaan input produksi usaha tani ubi kayu dengan menggunakan Excel, data analisis, dan SPSS statistik 26. Nama kelompok Rahmanita Anggraini dengan NPM 19751051 dan Salma Kusumawardani NPM 19751060 dalam mata kuliah Metode Kuantitatif Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Margasati, SSI, MSI. Pengerjaan dengan Excel data analisis. Di sini penggunaan input produksi usaha tani ubi kayu terdapat luas lahan, jumlah bibit, curahan tenaga kerja, pupuk, herbisida, dan produksi. Total dari luas lahan yaitu 45,92, total dari jumlah bibit 803.650, total dari curahan tenaga kerja 1.157, total dari pupuk 31.070, total dari herbisida 118,35, total dari produksi 1.828.000. Rataan luas lahan 0,638, rataan jumlah bibit 11.161,806, rataan curahan tenaga kerja 16.069, rataan pupuk 431.528, rataan herbisida 1.644, dan rataan produksi 253.88,889. Variabel bebas yaitu X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, X3 curahan tenaga kerja, X4 pupuk, X5 herbisida. Sedangkan variabel terikatnya yaitu produksi. Jumlah datanya sebanyak 72. Dan di sini analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian interpretasi datanya, yang pertama koefisien X1 atau luas lahan bernilai positif yaitu 29.235,899. Artinya jika ada peningkatan luas lahan akan menyebabkan peningkatan produksi Y atau produksi akan bertambah. Yang kedua, koefisien X2 atau jumlah bibit bernilai negatif yaitu minus 0,017, artinya jika ada peningkatan jumlah bibit akan menyebabkan produksi Y berkurang atau produksi akan menurun. Yang ketiga, koefisien X3 atau curahan tenaga kerja bernilai positif yaitu 547,278. Artinya jika ada peningkatan curahan tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan produksi Y atau produksi akan bertambah. Yang keempat, koefisien X4 atau pupuk bernilai positif yaitu 15.367. Artinya jika ada peningkatan pupuk akan menyebabkan peningkatan produksi Y atau produksi akan bertambah. Yang kelima, koefisien X5 yaitu herbisida bernilai negatif yaitu minus 2162,502. Artinya jika ada peningkatan herbisida akan menyebabkan produksi Y berkurang atau produksi akan menurun. Uji kemampuan determinasi R² yaitu 0,864. Interpretasinya berdasarkan tabel ANOVA didapatkan nilai R² sebesar 0,864 atau 86,4%. Jadi besarnya pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y atau produksi sebesar 0,8864 atau 86,4%. Pengerjaan dengan SPSS. Terdapat data view yang berisikan luas lahan, jumlah bibit, curahan tenaga kerja, pupuk, herbisida, dan produksi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, terdapat variabel view sama saja berisikan
luas lahan, jumlah bibit, curahan tenaga kerja, pupuk, herbisida, dan produksi. Dapat dilihat pada tabel berikut ini juga. Kemudian output SPSS regression dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Menjelaskan output SPSS model summary, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,820 berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square adalah 0,820 atau sama dengan 82%. Angka tersebut mengandung arti luasan lahan X1, jumlah bibit X2, curahan tenaga kerja X3, pupuk X4, dan herbisida X5. Berpengaruh terhadap produksi Y sebesar 82%, sedangkan sisanya 18% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel tidak teliti. Adjusted R2 sebesar 0,80 artinya hubungan Y, X1 dan X2 dapat dijelaskan sebesar 52%. Model dan persamaan regresi menjelaskan hasil perhitungan didapatkan konstanta A sama dengan minus 6955,300, koefisien regresi X1 sama dengan minus 32,381, koefisien regresi X2 sama dengan 0,610, koefisien regresi X3 sama dengan 995.553, koefisien regresi X4 sama dengan 23.261, dan koefisien regresi X5 sama dengan 12.280. Persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah B5X5E. Y sama dengan 6955,300 ditambah minus 32.381 X1 ditambah 0,610 X2 ditambah 995,553 X3 ditambah 23.261 X4 ditambah 12.280 X5. Keterangannya yaitu Y sama dengan produksi, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan B3 yaitu koefisien regresi, X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, X3 curahan tenaga kerja, X4 pupuk, X5 herbisida. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan pada grafik, normalitas dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi karena data berdistribusi normal. Berdasarkan grafik normal, P sampai P, plot standar residual menunjukkan bahwa data penyebar di sekitar garis diagonal, maka memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Nilai FIF X1 1,167 tidak ada kasus, X2 2,833 tidak ada kasus, X3 2,632 tidak ada kasus, X4 2,231 tidak ada kasus, X5 1011 tidak ada kasus. Uji multikolinearitas mempunyai nilai toleransi FIF lebih dari 0,1 dan kurang dari 10 atau sama dengan 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model tidak terdapat gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik heteroskedastisitas, maka tidak kasus heteros atau model memenuhi homoskedastisitas. Berdasarkan diagram pencar, antara nilai prediksi yang distandarkan terhadap standar residualnya menunjukkan pola data yang menyebar secara random membentuk horizontal band. Maka dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada kasus heteroskedastisitas pada model ini. Kemudian yang keempat, uji autokorelasi. Durbin-Watson hit 1,957. Kriteria minus 2 kurang Durbin-Watson hit kurang dari 2. Kesimpulannya adalah pada data tidak ada kasus autokorelasi.
Kemudian uji ketepatan model secara serentak dan uji secara individu variabel bebas. Yang pertama uji F, serentak atau simultan. H0 sama dengan tidak ada pengaruh X1 terhadap Y atau model tidak signifikan. H1 sama dengan ada pengaruh XI terhadap Y atau model signifikan. Jika F hit kurang F table, maka tolak H0. F hit kurang F table, maka terima H0. Diketahui F table sama dengan 2,35 diperoleh dari Excel dengan rumus fin V 5%, titik koma 5 titik koma 66. F hit sama dengan 60,118. Maka 60,118 lebih 2,35 sama dengan tolak HO atau sig 0,00 kurang 5% sama dengan tolak HO, yaitu ada pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y atau model signifikan. Yang kedua, uji tes secara individu. H0 sama dengan tidak ada pengaruh XI terhadap Y atau model tidak signifikan. H1 sama dengan ada pengaruh X1 terhadap Y atau model signifikan. Jika T hit lebih T tabel, maka tolak H0. T hit kurang T tabel, maka terima H0. Diketahui T hit X1 sama dengan minus 1090, T hit X2 sama dengan 2604, T hit X3 sama dengan 5375, T hit X4 4366, T hit X5 0,171. T-table sama dengan 1,99 diperoleh dari cari di Excel dengan rumus tin V 5%, titik koma 66. Kemudian uji ketepatan model secara serentak dan uji secara individu variabel bebas. Uji tes secara individu, X1 sama dengan min 1090 kurang 1,99 terima H0. X2 sama dengan 2604 lebih 1,99 tolak H0. X3 5375 lebih 1,99 tolak H0. X4 4366 lebih 1,99 tolak H0. X5 sama dengan 0,171 kurang 1,99 terima H0. Maka X1 dan X5 yaitu tidak ada pengaruh luas lahan dan herbisida terhadap produksi Y. Model tidak signifikan. X2, X3, dan X4 yaitu ada pengaruh jumlah bibit, curahan tenaga kerja, dan pupuk terhadap produksi Y atau model signifikan. Kesimpulannya, kriteria Blue belum terpenuhi karena ada variabel yang tidak terpengaruh terhadap produksi Y, yaitu luas lahan dan herbisida, sehingga model regresi belum dikatakan bagus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.